Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Jiran Mansurudin dengan nomor NPM 22503007 dan rekan saya. Nama saya Hanif Zulfani dengan NPM 2250300025. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas eh, materi dari mata kuliah jurnalistik yaitu menyusun future atau jurnalistik sastra. Kita langsung saja pada pembahasannya. Ini adalah beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada future dan unsurnya, jenis-jenis penulisan future, terus sumber penulisan future, dan menulis future berita. Ya, untuk materi pertama mungkin saya akan jelaskan, pertama ada future dan unsurnya. Yang pertama, nilai berita dalam future salah satu unsur penting dalam penulisan future adalah nilai berita atau news value. Namun tidak semua news value memiliki peran yang sama dalam penulisan future. Beberapa news value yang sangat berpengaruh pada tulisan future adalah yang pertama ada human interest atau merupakan nilai berita yang paling tampak dan dalam sebuah tulisan future peristiwa seperti contohnya peristiwa kelulusan seorang putri tukang beca di Semarang yang meraih indeks prestasi tinggi di Universitas Negeri Semarang merupakan sebuah peristiwa yang sangat menyentuh perasaan manusia di dalam segala kekurangan fasilitas yang dimilikinya. Di sini berhasil mencapai prestasi tertinggi dalam dunia akademik sehingga apa yang terjadi padanya pantas untuk diberitakan melalui media massa dengan penulisan berbentuk feature. Inilah yang dimaksud dengan feature, memiliki nilai human interest atau keterhubungan antara manusia. Lalu ada yang kedua ada proximity, yaitu faktor kedekatan merupakan salah satu nilai yang dibawa oleh tulisan feature. Semakin dekat peristiwa itu terjadi, maka semakin menarik peristiwa itu untuk diberikan. Jadi dalam penulisan feature ada beberapa nilai, diantaranya proximity, yaitu kedekatan antara nilai berita yang ingin disampaikan dengan orang yang pembaca. Karena apabila kita memberitakan sesuatu hal yang tidak relate bagi pembaca, maka berita tersebut kurang value-nya gitu. Beda lagi dengan kita memberitakan berita yang memang dekat dengan si pembaca atau memang eh, mampu mempengaruhi pembaca. Lalu yang ketiga ada proximines, yaitu keterkenalan merupakan nilai berita yang berita lain yang pada umumnya digunakan dalam tulisan tulisan. Nah, selain dua poin tadi, diantaranya ada prominence atau keterkenalan, di mana berita yang diangkat adalah sesuatu hal yang terkenal atau sesuatu hal yang booming saat itu. Itu juga menjadi titik fokus dari news value dari tulisan feature. Oke, selanjutnya ada future dan unsurnya. Masih dalam future dan unsurnya. Yang kedua, gaya sastra dalam tulisan future menggunakan diksi yang karib melekat pada tulisan sastra. Tak sedikit yang dipergunakan dalam tulisan future, karena sejujurnya hanya melalui tulisan future inilah, maka seorang jurnalis dapat menyalurkan kepiawaiannya dalam berbahasa. Karena penulis hard news diperlukan kecepatan, maka gaya penulisannya harus singkat, padat, dan lugas. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwasanya future sedikit berbeda dengan penulisan berita lain pada umumnya gitu. Karena di future tidak terkekang oleh waktu dan juga di future ini itu beritanya lebih diceritakan. Jadi di sini penulis berita bisa mengeksplor bahasanya, penulis berita juga bisa merangkai bahasanya sendiri agar future itu lebih menarik dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis penulisan feature. Yang pertama, news feature. Apa news feature? Melihat sebuah peristiwa secara lebih mendalam melalui cerita dalam berita. Nah, sudah disampaikan juga di awal bahwasannya feature juga adalah bagian dari berita, bisa dibuat sebuah berita yang membedakan dari berita biasa atau hard news, di mana di sini feature memberikan sebuah berita dengan ceritanya gitu. Dan ini yang disebut dengan news feature.
Lalu ada backgrounders, mengenali lebih dalam lagi tentang berita aktual, terkadang disertai informasi historis. Ini adalah jenis feature yang menceritakan bagaimana sejarah atau tempo lama atau sebuah tragedi yang memiliki histori, dan balik lagi di mana feature harus bersifat bercerita. Lalu ada investigative feature atau mengungkap informasi yang belum diketahui atau justru berusaha untuk ditutupi. Mungkin ini adalah salah satu jenis feature yang paling disukai karena bersifat investigatif atau eh, penulis beropini lebih banyak, karena feature juga membebaskan para penulis untuk beropini, dan disinilah ruang yang paling luas bagi para penulis untuk memberikan pandangan subjektifnya. Tapi selalu diingat bahwasanya feature tetap ada dalam konteks berita, walaupun itu berupa opini tapi tidak terlalu melebar, dan juga harus tetap memiliki data. Selanjutnya di jenis-jenis penulisan feature ada think piece atau jenis penulisan ini terbentuk tulisan opini yang biasanya ditulis oleh ahli berpengetahuan spesifik dan topik tertentu, bukan jurnalis umum. Mungkin kembali diulang-ulang dari kelompok sebelumnya juga yang membawakan materi tentang feature, di mana feature ini berisi subjektivitas, di mana para penulis bisa memasukkan opininya pribadi. Di sini salah satunya adalah think piece, di mana uh, penulis atau pembuat feature ini bukan dari jurnalis umum, melainkan dari orang-orang yang memiliki keahlian tertentu di bidangnya gitu. Namun di beberapa hal gitu, think piece ini kadang tidak disetujui oleh para jurnalis bahwa ini disebut dengan penulisan feature, karena orang-orang berpendapat bahwa think piece ini bisa dibilang tidak masuk ke dalam kategori feature. Yang kedua ada human interest feature atau mengutamakan segi rasa manusia, sifatnya evergreen. Nah, kita sudah ulang lagi di mana feature sendiri memang bertitik fokus pada human interest atau mengutamakan segi rasa manusia, karena kedekatan bahasa dan kedekatan penulisan dari feature sendiri yang memang bersifat untuk menggait dari rasa si pembacanya. Selanjutnya ada biographical feature atau profil feature, menyangkut riwayat hidup atau kepribadian seseorang. Tulisan feature ini banyak dijumpai di majalah maupun surat kabar. Ini adalah sebuah pemberitaan di mana memberitakan satu orang saja gitu, secara umum tunggal, membicarakan atau memberitakan kehidupannya, entah backgroundnya atau apapun itu masuknya ke dalam jenis feature biografikal, di mana biografi mereka diceritakan atau dijabarkan. Selanjutnya ada travel picture, yaitu menuturkan perjalanan seseorang yang menarik. Nah, jenis ini adalah jenis biasanya karena feature ini bukanlah hard news yang bersifatnya hiburan juga, maka dari itu feature juga mengarah pada hal-hal seperti ini. Misalnya memberitakan perjalanan seorang artis yang melakukan perjalanan umroh ataupun apapun itu, dan menceritakannya kembali lewat surat kabar, itu termasuk ke dalam jenis penulisan feature travel feature. Selanjutnya ada explanatory and how to do it feature, atau menguraikan sesuatu atau bagaimana sesuatu harus dikerjakan. Ini seperti layaknya teks prosedur sebetulnya, namun ini dirangkai menjadi sebuah berita atau tulisan feature, di mana di sini memberikan informasi kepada pembaca mengenai suatu hal, bagaimana cara membuatnya atau bagaimana sesuatu hal itu harus dikerjakan. Itu termasuk ke dalam explanatory and how to do it feature. Selanjutnya, nah mungkin materi dari saya sudah cukup, saya kembalikan kepada Bang Jo.
Ya, terima kasih kepada Saudara Jiran. Selanjutnya ada sumber penulisan feature. Eh, yang pertama itu ada observasi. Observasi yang akurat adalah dasar dari berita dan feature. Dalam melakukan observasi, seorang wartawan perlu menggunakan seluruh panca inderanya untuk bergerak hingga menangkap sesuatu yang dianggap menarik untuk digali lebih jauh. Karena ada kalanya seorang wartawan tidak semerta mendapatkan sesuatu yang menarik untuk ditulis. Lalu yang kedua itu ada Vox Pop, berasal dari kata Vox Vox Populi, merupakan teknik yang mengumpulkan informasi untuk berita dengan cara bertanya kepada anggota masyarakat tentang pandangan mereka mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum. Namun tak semua peristiwa dapat dikerjakan dengan teknik Vox Pop. Biasanya peristiwa yang dijadikan topik adalah peristiwa yang terkait dengan permasalahan umum dan bisa menimbulkan dampak sosial secara meluas. Lalu yang ketiga itu ada wawancara. Teknik yang ketiga adalah wawancara. Paling penting dan lazim untuk mendapatkan informasi adalah menggunakan teknik wawancara. Fakta memang dapat ditemukan di dokumen terdahulu, namun hampir setiap berita membutuhkan satu sumber printer. Dan selanjutnya ada yang keempat, yaitu riset dokumentasi. Untuk memperoleh data dalam menulis fitur dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh fakta yang berasal dari dokumentasi tertulis. Fakta yang dimaksud itu bisa berupa angka yang dituangkan dalam tabel, bisa juga berupa bagan atau wawancara yang tersimpan sebagai dokumen yang diarsip. Lalu yang selanjutnya ada partisipasi. Teknik partisipasi diletakkan paling akhir bukan tanpa maksud. Sangat besar kemungkinan jurnalis melakukan penulisan fitur setelah mengalami atau melakukan sendiri peristiwa yang dimaksud. Hal ini akan tampak dalam penulisan fitur, perjalanan fitur, how to subject, how to subjektivitas tertentu sangat tinggi akan terjadinya dalam penulisan. Namun seorang jurnalis yang baik tentu dapat memilah antara perasaan dan fakta yang terjadi di lapangan. Lalu selanjutnya ada menulis fitur berita. Rolnicki mengatakan bahwa gagasan dasar sebuah tulisan fitur terdiri atas 4 hal, yaitu yang pertama faktual. Tulisan fitur adalah bentuk, yaitu tulisan fitur adalah berbentuk tulisan atau berita. Karenanya tidak mungkin jika tulisan fitur jauh dari hal-hal yang bersifat faktual. Lalu yang kedua itu tidak disusupi opini penulis. Khususnya dalam hal memiliki nilai human interest yang sudah jelas akan menunjukkan subjektivitas penulis. Hal ini tidak mungkin 100% dapat dihindari oleh penulis mengingat tulisan fitur memiliki keunikan. Lalu yang ketiga itu ada memiliki awal, pertengahan, dan akhir seperti layak layaknya sebuah tulisan berita. Lalu yang keempat, struktur sesuai dengan ide utama berita. Struktur tulisan tentu saja tidak selalu berbentuk piramida, melainkan juga bisa berbentuk kronologis, di mana seluruh bagian tulisan adalah hal yang penting untuk diketahui oleh pembaca. Selanjutnya, ada di dalam menulis fitur berita, itu ada angel berita. Disebut juga sebuah sudut berita atau pasak berita. Sudut berita ini juga disebut topik utama, seperti pada umumnya tulisan jurnalistik harus memiliki sudut berita agar tulisan tidak berkembang kemana-mana dan makin mengaburkan inti dan dari tulisan. Menurut Kuosuro dan kawan-kawan, ada 4 faktor dalam penulisan fitur. Yang pertama yaitu kreativitas. Lalu yang kedua ada subjektivitas.
Lalu yang ketiga ada informatif. Lalu yang keempat harus menghibur. Lalu selanjutnya ada struktur penulisan fitur. Dalam struktur penulisan fitur, tulisan fitur juga memiliki struktur penulisan yang terdiri atas judul, teras berita, tubuh berita, dan penutup. Struktur penulisannya tidaklah mengait seperti hard news. Yang pertama itu yaitu membuat judul. Pemilihan judul itu tidak harus dilakukan sebelum menulis isi berita. Yang terpenting adalah pemilihan sudut beritanya. Namun pemilihan judul bukannya tidak penting. Jika jurnalis lebih nyaman menulis judul sesuai menulis isi berita, maka itu juga bukan persoalan besar. Yang terpenting dalam pemilihan judul adalah mampu mengikat perhatian pembaca. Syarat penulisan judul itu yang pertama itu tidak perlu panjang. Yang kedua, judul harus menarik perhatian. Yang ketiga, judul harus merupakan intisari dari sebuah tulisan. Dan yang keempat, judul tidak membohongi pembaca. Terakhir, hindari penulisan angka pada judul. Lalu yang kedua ada membuat teras berita. Membuat teras pada berita, merupakan etalase dari sebuah tulisan. Menurut Nurzen 1992. Karenanya membuat teras berita yang dipilih tidak terlepas dari 4 hal yang menjadi perhatian manusia seperti human interest, dramatis, oddity, atau yang memberikan efek pada pembaca. Dengan demikian pembaca pun akan memperhatikan tulisan kita. Seperti dikatakan berulang pada bagian terdahulu, di dalam tulisan future, membuat teras berita tidak harus mengandung unsur who, what, where, dan when, seperti yang terjadi pada tulisan hard news. Let atau membuat teras berita bisa berdiri dengan bebas sejalan dengan sudut berita yang hendak disampaikan. Lalu yang ketiga itu ada membuat tubuh berita. Di dalam tubuh berita, jurnalis mendeskripsikan lebih lanjut hal-hal yang ingin diketengahkannya pada pembaca. Jurnalis tidak perlu pusing dengan struktur penulisan berita karena memang tidak ada struktur resmi untuk penulisan fitur. Namun demikian, jurnalis haruslah tetap menjaga agar pembaca tidak bosan dengan runtutan peristiwa yang disajikan. Caranya itu ialah tetaplah fokus pada sudut berita dan tetaplah berkutat pada fakta-fakta. Lalu yang keempat ada membuat penutup. Buatlah penutup yang tidak biasa-biasa saja. Penutup dalam tulisan fitur haruslah berkesan, disebut punch, karena penutup pada tulisan fitur seharusnya seolah memukul pembaca, membuat pembaca terhenyak, berpikir, ataupun merenung. Selanjutnya, ya mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Hanif Julfani telah memaparkan materinya. Nah, itulah teman-teman dari sedikit materi dari menyusun feature, di mana feature sendiri memang memiliki keunikan tersendiri daripada berita biasanya, di mana berisi subjektivitas dan memperbolehkan penulis untuk beropini dan menuangkan cerita dalam berita. Mungkin kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, penulisan feature adalah salah satu bentuk tulisan jurnalistik yang menghubungkan data faktual dengan gaya penyampaian yang menarik dan sastrawi. Feature bertujuan untuk menyajikan berita secara mendalam dan menyentuh sisi emosional pembaca. Seringkali dengan nilai human interest, proximity, dan prominence dalam
Dalam prosesnya, penulis feature mengandalkan berbagai sumber seperti observasi, wawancara, Vox populi, riset, dokumentasi, dan partisipasi untuk memastikan akurasi dan kedalaman informasi. Tulisan feature memiliki struktur yang fleksibel, mencakup judul, lead, tubuh berita, dan penutup. Dengan fokus pada kreativitas informatif dan hiburan. Jenis-jenis feature meliputi news feature, backgrounders, investigative feature, hingga travel dan geographical. Dalam penyajiannya, penulis dituntut untuk menggunakan bahasa yang ringan, singkat, sederhana, dan tetap memperhatikan akurasi fakta. Melalui penulisan feature, jurnalis dapat menonjolkan sudut berita tertentu, menyampaikan informasi secara menyeluruh, dan memberikan pengalaman pembaca yang berkesan bagi pembaca. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun dari ucapan ataupun dari apa yang disampaikan dari materi. Saya Adi Jiran dan Hanif Julpani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.